Bring the funk back. Setelah kasus demi kasus dilewati oleh Litang menghilang. Kakak Tang bernama Yeong pergi mencari adiknya yang hilang, entah kemana keberadaannya. Yeong mencari dari apartemen hingga ke minimarket tempat Tang bekerja. Bukannya mendapatkan informasi dari minimarket, justru manajer toko langsung komplain ke kakak Tang karena sudah membawa kabur uang gaji. Tetapi Tang hingga hari ini tidak pernah bekerja. Hari itu juga Yeong harus membayar kerugian minimarket atas kelakuan adiknya, dan manajer minimarket mencabut laporan dari kepolisian Daejeon. Di kepolisian Daejeon, tim investigasi khusus untuk menangani kasus ini telah dibentuk. Tim baru mencari dan mengumpulkan fakta. Tetapi setelah 4 bulan berlalu, titik terang atas kasus ini belum juga ditemukan. Ujung-ujungnya tim investigasi ini akhirnya dibubarkan juga oleh kepolisian Daejeon, dan tim yang dibentuk oleh kepolisian tidak menemukan sama sekali siapa pembunuh dari kasus berantai ini. Akankah kasus ini juga akan ditutup atau mangkrak di dalam daftar list kasus gagal? Belum tentu, karena polisi Jang masih memiliki harapan untuk menemukan si pelaku atas kasus ini. Setelah 4 bulan berlalu, polisi Jang mengunjungi seorang IT yang memiliki hobi mengoleksi mainan superhero. Bahkan ia juga menamai dirinya adalah Robin agar terdengar seperti Robin, temannya Batman yang ada di superhero DC. Polisi Jang mendatangi apartemen Robin untuk menanyai beberapa hal terkait kasus yang dipegang oleh Zhang. Salah satunya adalah kasus yang baru-baru ini heboh, sebuah kasus pembunuhan seorang jaksa. Seorang jaksa baru di wilayah Daejeon yang tewasnya mengambang di sungai karena dibunuh seorang pria misterius. Saat polisi Jang menanyai Robin hafal dan mengetahui semua kasus yang belum dipecahkan oleh kepolisian Daejeon, dari kasus pembunuhan berantai hingga kematian kasus jaksa baru. Kenapa polisi Jang bisa mengetahui semua kasus ini bisa dikaitkan dengan Robin? Diketahui dari tim kepolisian bahwa Robin ini mencoba masuk ke server kejaksaan Daejeon dan mencoba meretasnya. Semuanya secara detail, kasus demi kasus diketahui oleh Robin. Polisi Jang menaruh curiga kepada Robin. Jangan-jangan bocah logo ini ada keterkaitannya dengan semua kasus pembunuhan jaksa Ji, sehingga Robin digiring juga ke kantor polisi. Tapi kepolisian mulai melihat Jang mulai aneh, menangkap orang yang tidak memiliki dasar untuk ditahan, membawa orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Robin pintar, ia berdalih bahwa semua yang ia ucapkan ke polisi berdasarkan dari internet saja yang ia baca. Akhirnya tidak ada bukti kuat untuk mengarah ke Robin. Robin bebas dan diantarkan polisi Jang pulang ke apartemennya. Aha, I got you, homie. Bruh. Paginya Robin menerima sebuah paket dari seorang kurir, sepotong tahu di atas piring. Kurir tersebut adalah Litang yang sudah berubah dari segi penampilan hingga sikapnya. Litang sekarang berteman dengan Robin. Semua informasi dan kedatangan polisi ke apartemen Robin, pasti informasi ini akan sampai juga ke Litang. Informasi-informasi yang didapatkan dari Robin ini bertujuan agar Litang lebih waspada, mengingat polisi akhir-akhir ini lebih sering ke apartemennya. Sampai suatu ketika polisi Jang dan anak buahnya sedang mengintai apartemen Robin. Setelah Tang mengantar paket ke kamar 307, Tang sempat ditanyai oleh salah satu anak buah polisi Jang kenapa ia sering mengantar paket ke kamar 307. Dari kejauhan di dalam mobil polisi Jang, polisi mencurigai kurir ini adalah Tang yang selama ini ia cari.
dua anak buah polisi Jang langsung mengejar Tang. Sementara polisi yang menghampiri apartemen Robin, polisi Jang merasa bahwa ia dan anak buahnya sudah dipermainkan oleh Robin. Memaksa Robin untuk menelpon Litang agar menyuruh datang ke apartemen sekarang juga. Sementara kedua anak buah polisi Jang ini hampir kehilangan jejak Litang. Tetap juga memang Litang telah hilang jejak. Justru polisi ini menangkap driver online yang salah hanya karena baju seragam driver online yang sama dengan Litang. Polisi Jang mulai emosi dan ingin rasanya mengajar Robin karena Robin ini keras kepala dan tidak mau menyebutkan keberadaan Litang dan yang ada di mana. Tetap juga Robin dihajar oleh polisi Jang. Anak buah Jang yang salah menangkap driver online ini justru ditelepon oleh kepala kepolisian. Jang langsung dimarah-marahi oleh bosnya. A few moments later. Ternyata Robin menyalakan live melalui media sosial ketika ia kena hajar oleh polisi. Kelakuan polisi Jang yang memukuli Robin ini sudah ditonton oleh warga Daejeon secara live hingga kepala kepolisian juga menontonnya. Semua ini ternyata sudah disetting oleh Litang dan Robin. Dari kesengajaan Litang muncul di apartemen Robin agar polisi Jang bisa memakan umpannya supaya rencana mereka tidak diganggu lagi oleh polisi Jang. Kita coba kembali ke 4 bulan yang lalu. Kenapa Robin bisa bersama dengan Litang ketika semua kasus yang dilakukan oleh Litang ini bisa lepas dari kepolisian dan rencana Litang ingin meninggalkan apartemennya hingga keluarganya. Tang menuliskan surat perpisahan ke ibunya dan keluarganya. Tang yang akan pergi jauh meninggalkan keluarganya, ia berencana akan pergi ke Kanada memulai hidup baru. Jika ia sudah menjadi orang benar dan sukses, ia akan kembali ke rumahnya. Ini semuanya angan-angan dari Litang saja. Justru untuk membeli tiket pesawat saja ia tidak mampu. Sebagai anak mahasiswa dan yang masih dibiayai oleh kedua orang tuanya, Tang hanya memiliki uang sekitar 380.000 won saja, yang secara otomatis dengan uang segitu tidak akan mampu bertahan di kotanya, apalagi mau berencana ke Kanada. Justru ia malah menjadi gelandangan yang sedang mencari pekerjaan sampingan untuk menyambung hidupnya, menaiki kereta dari stasiun ke stasiun yang lainnya hingga sampai kereta ini tidak memiliki ujung untuk berhenti dan di stasiun pemberhentian terakhir Robin sudah ada di kereta tersebut dan bertemu dengan Litang. Litang yang kaget saat Robin menyebutkan bahwa ia adalah only for hero. Robin dan Kang Samuklah yang membantu Litang saat kejadian pembunuhan dua remaja di Tanah Lapang. Niat Robin baik, ingin membantu Litang yang kebingungan dan tidak memiliki tujuan. Robin ingin membawa Tang ke apartemennya dan menjelaskan ke Tang 만나게 될 사람은 꼭 만난다는. bahwa selama ini Robin sudah mencari-cari keberadaan Tang setelah kasus demi kasus yang ia lakukan. Robin sebuah nama yang ia sandingkan dengan superhero yang cerita fiksi, di mana Robin ingin membuatnya menjadi sebuah kenyataan dengan tujuan menegakkan keadilan. Selama ini Robin sudah mencermati kasus demi kasus yang dilakukan oleh Litang, kasus yang sangat aneh dan seperti ditolong oleh Tuhan. Robin melihat ada sesuatu yang spesial di dalam diri Tang. Semua kasus pembunuhan yang dilakukannya justru bersih tanpa ada barang bukti.
padahal tanpa ada niatan sama sekali untuk menghilangkan barang bukti. Tetapi keadaan yang membuat semua barang bukti seperti tidak ada kaitannya dengan perbuatan Litang. Hal inilah yang dilihat oleh Robin. Kasus demi kasus ia cermati, semuanya lolos begitu saja tanpa ada tersangka yang ditangkap oleh kepolisian hingga hari ini, sehingga ia memutuskan bahwa Litang ini sangat cocok menjadi satu tim untuk membersihkan sampah masyarakat. Selama ini Litang yang sudah membunuh orang-orang ini ternyata memang benar sampah masyarakat juga. Makanya Robin ingin mengajak Litang menjadi timnya untuk membersihkan orang-orang jahat dari muka bumi. Jika Litang mau bergabung dengan Robin, semua apa yang diinginkan oleh Litang akan dipenuhi oleh Robin, terutama cita-cita Litang yang ingin mau ke Kanada. Dengan kondisi yang sudah terjepit dan sudah tidak bisa kembali lagi ke keluarganya, Litang mengambil tawaran Robin menjadi bagian Only for Hero. Robin yang memiliki daftar list yang ingin dibersihkan dari muka bumi ini, malamnya Litang melakukan aksi. Dengan membunuh jaksa baru bernama Jaksa Ji. Kenapa Robin bisa menyimpulkan bahwa target mereka pertama setelah menjadi satu tim adalah Jaksa Ji? Ternyata jaksa yang satu ini adalah seorang jaksa cabul. Memaksa sebelum menjadi jaksa, jaksa ini pernah melakukan bercocok tanam secara paksa dengan seorang anak remaja. Setelah itu baru ia bunuh, dan akhirnya Jaksa Ji besok paginya sudah mengapung di sungai yang tenang dan bersih. Menegakkan keadilan melalui Only for Hero pertama, Robin dan Litang berhasil untuk menjalankan aksi-aksi mereka ke depannya. Agar lebih terencana lagi, Litang memutuskan untuk pisah apartemen dengan Robin dan menjadi seorang driver online. Dan setelah 4 bulan berlalu dan di masa sekarang, saat polisi Jang yang mulai mendekati Robin, kecurigaan polisi Jang yang mulai mengarah ke Robin untuk menghilangkan jejak agar jauh dari kasus yang mulai tercium, Litang akhirnya berpindah tempat dari Jeon ke Joseon. Dan sementara polisi Jang yang terkena jebakan Only for Hero yang memukuli warga sipil secara live melalui media sosial, polisi Jang dan kepala kepolisian Daejeon akhirnya diskorsing. Secara otomatis Litang leluasa lagi bebas membersihkan para sampah masyarakat ini dengan dalih menegakkan keadilan di wilayah mereka. Dan setelah polisi Jang diskorsing dari kepolisian, siapakah polisi yang sedang mencari-cari Litang? Tunggu jawabannya di episode berikutnya, di episode kelima di series ini. 말 좀 물읍시다. 탁유이네. Terima kasih sudah menonton serial dari NSTP. Tunggu episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman kamu yang ingin nonton jika kamu menyukainya, dan bye-bye.